Trigger BNSP hari kedua. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai teori tentang trigger. Jadi mungkin nanti ada sedikit rumus-rumusnya, coba nggak usah bingung. Yang penting nanti di lapangan kan nggak usah terlalu banyak rumus. Kalau nanti mungkin ada pengangkatan B3. B3 ini bahan berbahaya dan beracun ya. Ini kalau istilah di Kementerian Lingkungan Hidup B3. Kalau istilah di Kemnaker biasanya BKB, bahan kimia berbahaya. Jadi hampir sama aja. Jadi ada nanti lambang seperti ini. Nah, nanti mungkin itu pengangkatannya kita harus mengacu ke regulasi yang berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya kalau B3 ini adalah bahan berbahaya dan beracun dan mungkin dapat merusak lingkungan hidup. Jadi memang untuk prosedur pengangkatannya harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh KLHK, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi nanti lihat mungkin ada kemasan-kemasan, ada lambang-lambang seperti ini, ya. Jadi jangan sampai ini merusak ya lingkungan hidup. Tapi kalau di ini juga kita lihat ini juga berbahaya terhadap manusia ya pekerjanya. Jadi hati-hati jangan sampai terjadi kebocoran kalau itu bahan radiasi atau bahan mudah terbakar ya atau bahan beracun. Nah, ini jadi penanganannya harus hati-hati dalam pengangkatannya. Jangan sampai jatuh gitu kan. Ya, itu aja sih yang perlu diperhatikan soal B3 ya. Ya, biasanya kayak gini nih. Ya, ini berarti bahan berbahaya dan beracun. Mungkin kalau jatuh dia ini akan keluar gas-gas beracun yang cukup berbahaya. Kalau ini bahan-bahan korosif ya, bisa merusak logam dan juga bisa merusak tubuh kalau terkena ya, bisa terbakar. Kalau ini bahan cairan mudah terbakar. Ini bahan yang berisi materi-materi mikroorganik yang berinfeksi. Mungkin ada bahan-bahan obat-obatan. Di sini ada bahan-bahan yang berisi virus atau bakteri ya. Jadi hati-hati dalam proses lifting atau pengangkatannya. Kalau ini lambang bahan yang mudah meledak, eksplosif ya. Jadi hati-hati juga jangan sampai jatuh. Ini bahan radioaktif ya, juga jangan sampai jatuh. Kalau ini ya dapat menyebabkan radioaktif yang dapat membahayakan ya. Mungkin bisa terkena dampak radioaktif sampai jarak berkilo-kilometer ya dari pusat gempanya dia jatuh. Lalu ada lambang bahan beracun ya, bahan infeksi mudah meledak. Nah, bahan-bahan kalau ini bahan yang lambang menurut ILO ya, International Labour Organization. Kemudian ada lambang yang menurut NFPA ya, berarti bahan mudah terbakar atau meledak ya. Ada warna merah, kuning, biru dan putih. Kemudian ada simbol-simbol lainnya seperti simbol ini bahan mudah pecah ya, atau bahan pecah belah. Hati-hati jangan dibanting gitu ya. Kemudian ada bahan yang harus dihindari dari matahari, jangan terkena air, kemudian jangan dikait, ya. Nanti jangan pakai hook ya, jangan dibalik, jangan ditambah papan, nanti jangan dibalik papan gitu jadinya. Kemudian ini lambang ikatnya di sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat pengetahuan pesawat angkat ya. Pesawat angkat atau kren adalah satu peralatan yang sangat potensial dalam menunjang pekerjaan rigging, khususnya proses pemindahan beban dari satu tempat ke tempat lain di luar kemampuan tenaga manusia. Kalau menurut saya terbalik, ya rigging sangat membantu dalam peralatan pesawat angkat. Bukannya pesawat angkat
saat menunjang pekerjaan rigging ya. Jadi bukan intinya pekerjaan rigging itu yang utama, tapi saat angkatnya gitu. Kan intinya adalah memindahkan beban ya. Jadi pesawat angkat ini memindahkan beban. Nah butuh nggak mungkin operator bolak-balik mengikat dulu baru ini. Jadi harus dibantu oleh rigger ya, rigger yang akan mengikat beban. Ini kalau menurut saya terbalik ini. Bukan rigging atau rigger yang membantu dalam proses saat angkat, tapi saat angkat sangat terbantu dengan adanya rigging ya atau rigger. Kemudian fungsi kren adalah mengangkat dan menurunkan beban secara tegak lurus ya dan memindahkan beban secara mendatar dengan aman. Ya. Jadi mungkin ada kalau tower kren itu swing. Kalau bisa pemindahan secara horizontal itu mungkin mobile crane ya. Tapi biasanya juga mobile crane kalaupun harus sambil berjalan membawa beban itu bebannya harus jauh di batas bawah SWL ya. Nggak boleh mendekati SWL. Jenis-jenis crane ada banyak ya. Jadi crane ini memang jenis-jenisnya tercipta karena kebutuhan industri atau kebutuhan manusia untuk proses pengangkatan. Seperti contohnya ada overhead crane ya. Ini biasanya banyak di gudang-gudang ya atau di pelabuhan, ada juga ada lokomotif crane ya, mungkin crane yang diletakkan di atas kereta api. Ada kontainer crane ya, crane untuk mengangkat kontainer. Ada tower crane, ini biasanya untuk industri konstruksi yang membangun gedung. Nah, ada mobile crane, ini fungsinya serba bisa gitu kalau mobile crane, kemana aja bisa kan. Kecuali ke laut kali. Kalau ke laut ya dia pakai pedestal crane biasanya. Nah, ini pedestal crane offshore. Kemudian untuk offshore juga ada jenis pedestal crane ya. Ini biasanya di atas rig. Ada floating crane. Ini biasanya di atas kapal ya. Ada derrick crane di atas kapal juga. Ya, ini sedikit gambaran ya overhead crane ini bentuknya. Ini sangat praktis kalau dipakai di pelabuhan atau di gudang ya. Karena jarak pemindahannya mungkin nggak terlalu jauh. Kemudian mobile crane gambarnya hilang. Tower crane ini untuk proyek konstruksi. Ya, nanti semakin tinggi bangunan dia akan bisa ditinggiin lagi gitu kan. Jadi ikutin tinggi bangunan yang sudah terbangun gitu ya. Itu tower crane. Nah, tower crane juga bisa swing sampai jarak yang cukup jauh. Sehingga mungkin material diletakkan di sini, ya ini prosesnya di sini, nah dia tinggal ambil. Jadi ini memang membutuhkan mungkin bisa dua atau tiga orang rigger sini karena saling bekerja sama. Karena kalau harus lari-lari, riggernya cukup jauh juga jaraknya. Kemudian ada lagi kontainer crane. Nah, ini biasanya juga di pelabuhan ya, mengangkat kontainer. Dan sekarang teknologinya juga sudah cukup maju, ada yang tinggal pakai magnet ya. Jadi nempel, tak langsung dipindahkan. Ada yang masih manual juga ya, pakai pengikatan. Ada crawler crane. Nah, ini jadi jenis mobile crane, tapi dia pakai track seperti ini ya. Bukan pakai ban mobil. Ya, ini banyak juga digunakan dan cukup efektif juga untuk berbagai jenis kegiatan. Jadi cuman dia kalau di sisi dari kapasitas tonasenya mungkin masih kalah dengan mobile crane ya. Kalau mobile crane itu boomnya itu benar-benar terbuat dari baja karbon semuanya sehingga SWL-nya lebih jauh lebih tinggi daripada ini. Kalau crawler ya bentuknya seperti ini, lattice namanya, hingga mungkin daya kekuatannya masih kalah dengan boom ya pada mobile crane. Nah ini contoh pedestal crane biasanya di atas rig. Lalu bus crane ya ini biasa di atas kapal.
Tenaga penggerak kren, penggerak utamanya itu ada motornya ya. Motornya itu biasanya bahan bakarnya solar atau ada juga bensin. Ada juga pakai uap, ada pakai listrik. Ya. Untuk penggerak sistemnya dia ada pakai sistem mekanik, ada pneumatik ya, hidrolik ini cairan hidrolik. Hidrolik ini dengan satu memakai hukum Pascal ya, dengan tekanan yang sedikit dia menghasilkan tenaga yang besar kayak pompa hidrolik ya. Jadi dengan sedikit tenaga dia bisa mengangkat mobil. Jadi itu cara kerja cairan hidrolik ya. Pneumatik sama hampir mirip-mirip hidrolik, cuman dia menggunakan udara. Kemudian juga ada penggerak sistem dengan listrik. Jadi nanti seperti di mobil kan boom-nya itu biasanya pakai tenaga listrik ya. Listrik mungkin melalui aki gitu ya. Nggak bisa bergerak gitu. Kemudian kita lihat juga salah satu alat bantu yang penting dalam kren itu ada yang namanya load chart. Jadi biasanya operator kren ini harus menguasai load chart-nya. Jadi selain selain berat beban yang bisa lihat di panelnya ya yang ada di kabin operator, dia harus bandingin dengan load chart karena load chart ini akan melihat ya berapa jarak antara titik keseimbangan kren dengan jarak beban yang diangkat. Lalu dia akan menghitung juga jarak tinggi boomnya ya. Tinggi boomnya itulah yang menentukan SWL-nya. Ya, safe working load-nya berapa maksimal yang bisa diangkat. Jadi ada yang masih pakai SWL, ada yang sudah pakai WLL. Working load limit. Jadi dua-duanya sih hampir mirip-mirip aja. Cuman kalau kita lihat, kalau pabrik-pabrikan biasanya mengeluarkan data WLL ya. Kalau regulasi kementerian biasanya masih pakai SWL, Safe Working Load. Kalau ada kata lattice boom berarti ini crawler ya, crawler crane. Jadi ini datanya, ini ceritanya panjang lattice boomnya, lalu ini jarak ke beban ya. Jadi kita bisa lihat semakin panjang lattice boomnya, maka SWL-nya makin turun. Ya, semakin mendekati pusat titik keseimbangan daripada kren, SWL-nya makin naik, tinggi, makin besar. Ke atas, makin panjang, makin turun. Gitu juga jarak ke bebannya. Makin jauh jaraknya dari pusat titik keseimbangan di kren, itu SWL-nya makin turun. Makin dekat, ya SWL-nya makin naik. Jadi dua hal ini yang menentukan SWL ya. Ya, ini contoh tabel grafiknya. Kita bisa lihat di sini. Ini main boom-nya, panjang main boom. Kalau dibilang main boom berarti ini mobile crane ya. Ini 10,8 meter, 18,2 meter, 25,4 meter, 32,5 meter, sampai 40 meter ya. Nah, bisa panjang main boom. Kemudian working radius ya, atau radius kerja atau jarak dari titik keseimbangan di kren, ya counterbalance-nya sampai ke beban yang akan diangkat. Ya, ini bisa sampai 28 meter. Nah, kita lihat ya, ini semakin mendekati counterbalance dari kren, dia SWL-nya tinggi, di sini 50 ton. Tapi semakin jauh, dia turun. Bahkan di sini hanya sampai 4 ton saja. Ya, pada jarak main boom-nya 40 meter, dan jarak working radius atau jarak ke bebannya dari counterbalance krennya 18 meter. Jadi hanya 4 ton. Jadi kita bisa bandingin turunnya itu lebih dari 1/10 kalinya. Ya. Nah, makanya di sini
operator keren ini harus rajin-rajin baca, lihat ini. Ini biasanya load chart-nya ini ada di kabin operatornya ya. Ya, jadi dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. Jadi hati-hati jangan pakai load chart copy paste. Karena berbeda tipe dan jenis kerennya, berbeda mereknya, load chart-nya juga beda. Pakai load chart sembarangan malah jadi salah perhitungan. Nah, memang ini pekerjaan daripada operator keren, tapi ya rigger minimal tahulah gitu ya. Ini jenis-jenis load chart lainnya dari berbagai merek ya. Ada juga nanti ada main boom ya, ada jeep-nya, jadi perpanjangan boom atau disebut juga auxiliary boom. Nah, berarti makin panjang, berarti SWL-nya makin turun ya. Ya, ini nama jenis cherry picker telescopic boom. Jadi ini berjenis-jenis merek ya. Jadi dari satu merek juga ada berjenis-jenis, tergantung tonasenya dan jenisnya, makanya nggak bisa pakai sembarangan untuk load chart. Harus yang sesuai yang dikeluarkan oleh pabriknya untuk tipe dan jenis yang bersangkutan gitu. Ini kita lihat ada yang pakai pon, ada yang pakai kilo. Berarti kalau yang pakai pon itu masih pakai British Standard ya. British Standard itu dipakai juga di Amerika. Kalau udah pakai kilo ini berarti sistem metrik. Sistem metrik ini sistem resmi yang diakui oleh ISO ya. Dia berlaku di seluruh dunia. Kemudian pengetahuan alat penarik beban. Ya. Alat penarik beban. Jadi alat penarik beban ini mungkin bisa tackle block, ya, atau gabungan tackle block, winch, blok kait, tali kawat baja, dan hoist sebagai hoist. Lalu ada puli, tromol. Ya. Kita lihat saja di sini. Nah, jadi kalau kita bicara untuk suatu alat penarik, ini kita ada bicara mengenai mekanik atau hal yang berhubungan dengan mekanis. Hal yang berhubungan dengan mekanis, tentu kita harus memperhitungkan faktor gesekan. Artinya, kalau tali selingnya ya dihubungkan oleh sebuah puli, nah di puli itu akan ada gesekan antara seling dengan puli. Jadi di sini ada jenis bantalannya. Ya, kemudian ada persentase gesekan, ada faktor gesekan. Ya, faktor gesekan ini berdasarkan dari persentasenya ya. Jadi dihitung dalam angka biasa, ini angka persentase. Contoh bantalan rata atau bushing ya. Ini persentase gesekannya 10% ya. 10% itu sama dengan 0,1. 0,1 itu 1/10 atau 10/100 sama aja. 10% ya 10/100, berarti ini sama aja ya. Jadi ya kita pakai yang ini aja lah. Faktor gesekannya berarti 0,1. Kalau jenis bantalannya gulung atau roll bearing, ini faktor gesekannya lebih kecil. 0,5. Ya, kita bisa lihat rata ini berarti gesekannya permukaan yang tergesek itu lebih besar. Sehingga faktor gesekannya lebih besar. Ya. Kemudian ada lagi jenis bantalan peluru. Ini faktor gesekannya lebih kecil lagi, 0,03 atau hanya 3%. Jadi yang gede ini bantalan rata. Karena antara dua permukaan yang bergesekan tuh mungkin lebih panjang atau lebih lebar ya. Kalau ini lebih kecil ya. Ini paling kecil bantalan peluru. Nah, ini ada rumus-rumusnya, jadi nggak usah terlalu bingung dengan rumus. Ada rumus P sama dengan dalam kurung 1 plus F
ya, tutup kurung pangkat N kali W per N. Jadi P ini kekuatan tarik tunggal, ya, single line pull. F, faktor gesekan bantalan pulinya, ya. N, jumlah fase tali. W, berat beban yang diangkat. Jadi contoh ini ya, ini gambarnya. Jadi ini pulinya ceritanya. Jadi ada beberapa, ini dia fase. Nah, di sini kalau umpamanya ada 5 fase, berarti dia ada 5 tempat gesekan. Ya. Jadi semakin banyak gesekan, akan semakin banyak faktor yang mengurangi, ya, SWL-nya. Jadi seperti di sini, ini bebannya, ya, berat beban. Ini P-nya, kekuatan tarik tunggal, dan kemudian ini catatan kekuatan Win sama dengan minimal 110% kali kekuatan tarik tunggal. Jadi ini Wins-nya, dia kekuatannya kira-kira 1,1 kali, ya, atau 110% dari kekuatan tarik tunggal. Ini kekuatan Wins-nya, ya. Jadi kalau kekuatan tarik tunggalnya umpamanya 10 ton, berarti dia bisa harus memiliki kekuatan kira-kira 11 ton daya tahannya. Nah, ini faktor gesekan bantalan ditinjau dari fase tali. Jadi kita lihat fase talinya makin banyak, ya. Ya berarti faktor gesekannya makin besar. Karena makin banyak tergesek gitu kan. Jadi kalau tadi bantalan peluru inilah kira-kira. Ya, ini bantalan gulung, lalu ini bantalan rata. Jadi makin besar sini. Nah, faktor gesekan berarti ini akan mengurangi pergerakan sehingga bebannya dianggap makin berat. Otomatis ini akan mengurangi SWL, ya. SWL itu safe working load-nya atau berat beban maksimum yang sudah dikurangi faktor safety. Kemudian beban pada tackle block, ya. Perkalian F, ya, sudut yang terbentuk atau derajatnya pada tackle block. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, gaya gesekannya, faktor gesekannya, kalau sudutnya ini makin besar, maka kita lihat faktor gesekannya makin kecil. Contoh di sini. 10 derajat. Ya, 10 derajat. Ini faktor gesekan 1,99. Ya, kalau 10 derajat kira-kira sudutnya kecil aja nih. Kalau ini mungkin kalau 90 kan ke sini. Ya, ini bisa 60 atau 70 derajat lah kalau sudut seperti ini, ya. Jadi makin besar sudutnya, contoh 70 derajat cuma 1,64 faktor gesekannya. 180 derajat 0. Jadi kalau sampai sudut begini, ini kan 180 derajat. Berarti 0. Jadi dianggap nggak ada gesekan gitu. Cuman kalau sudutnya 0, 0 berarti rata gini. Ini faktor gesekannya paling gede. Karena dia pasti akan bergesek dan faktor gesekan di sini 2. Jadi kita lihat, kalau bentuknya tackle block seperti ini, semakin besar sudutnya, maka faktor gesekannya makin kecil. Ya. Tapi kita lihat nanti juga, justru kalau sudutnya makin besar, beban yang ditanggung sling di sini semakin sangat besar. Berarti faktor gesekan kecil, tapi beban terhadap masing-masing, ya, sling di sini akan sangat besar, sehingga akan mengurangi SWL juga. SWL-nya daripada tali sling, ya.
Nah, ini contoh perhitungan beban pada tackle block. Jadi tackle block ya, jadi ada beberapa sini satu blok ini. Jadi hubungannya dengan berbagai macam winch atau hoist. Jadi sinilah terjadi faktor-faktor gesekannya. Ini contoh, berat sebuah barang 1000 pon. Diangkat dengan mempergunakan winch dan pancing block melalui bantuan beberapa buah tackle block. Ya, ini beberapa buah tackle block. Ini hook atau pancing ya. Kemudian ini winch-nya. Nah, di sini ada perbandingannya ya. Keuntungan mekanis yang terjadi pancing blok C sama dengan 2, sehingga setiap fase tali akan mendapat beban sebesar 1000 pon dibagi 2 sama dengan 500 pon. Ya, ini bebannya 1000 pon. Berarti tali di sini, tali selingnya ini masing-masing bebannya rata ya, 500 pon, 500 pon. Kemudian pembebanan pada pancing blok C. Blok C ini nggak kelihatan di gambarnya. Blok C itu sudutnya 0 derajat sama dengan 2. Sehingga dia kena bebannya itu 500 pon kali 2, 1000 pon. Lalu yang tackle blok D, ya ini ya, berarti ini 40 derajat. 40 derajat faktor gesekannya 1,87. Berarti 500 pon kali 1,87 plus 500 pon. Jadi ini apa? Ini karena dihitung faktor gesekannya plus beban yang masing-masing tali tadi, maka dapatnya 1435 pon. Jadi besar sekali ya di ini. Kemudian yang blok E. Blok E ini 130 derajat. Ini 130 derajat, faktor gesekannya 0,84. Jadi dia mendapat tekanan di sini 500 pon kali 0,84, 420 pon saja. Ini, lalu yang F, ya, tackle block F, ini sudutnya pas ya, 90 derajat. 90 derajat, ini faktor gesekannya 1,41, sehingga dia mendapat tekanan di sini 1,41 kali 500 pon sama 750 pon, 705 pon. Ya, ini mungkin nanti gambaran di kerennya nggak seperti ini ya. Tapi ini kira-kira perhitungannya yang berhubungan dengan adanya gesekan pada setiap tackle block ini. Ada gesekan, faktor gesekan ini. Tapi mungkin nanti Riga akan fokus ke sini aja nih. Dua tali ini, kalau sudutnya 0, itu terbagi rata jadinya masing-masing 500. Kemudian puli. Ya. Standar diameter puli menurut American Standard ya. Puli pada ujung boom minimal standarnya 18 kali diameter tali. Kalau puli tali derek 15 kali diameter tali, puli pancing blok 16 kali diameter tali. Kalau di British Standard disamaratakan semuanya 17 kali diameter tali. Ya, ini kita nggak tahu ya, American Standard dibeda-bedain gitu. Ya, ini kira-kira diameternya ini. Ini ya. Jadi ini yang disebut diameter dari puli. Ini puli. Nah, puli ini akan membuat tackle block tadi ya, di mana nanti tali selingnya ini akan terjadi gesekan di sini. Untuk diameter ini, kalau di British sama semuanya ya, 17 inci, 17 kali diameter tali, ya, standar ininya. Kalau di Amerika dibeda-bedain antara puli di ujung boom, puli tali derek, dan pancing block.
Untuk tromol atau penggulung sling ya. Ini ada yang jenis groove drum. Jadi ada semacam puli-pulinya di sini ya. Kayak tempat penempatan ininya untuk slingnya. Hal ini yang smooth ya. Jadi nggak ada pemisahnya. Untuk standar diameter tromol, kalau British Standard sama semuanya 14 kali diameter tali. Ya, kalau di American Standard ada tromol tali hoist beban, ini 18 kali diameter tali. Untuk tromol tali derek minimal 15 kali diameter tali. Jadi ini diameternya. Nah, jadi ketentuan pada tromol, batas gulungan ya, yang menggulung slingnya itu spoolingnya, tali dalam tromol maksimal 2 inci sampai 2,5 inci atau 2 kali diameter tali diukur dari tepi atas. Jadi ini. Jadi nggak boleh gulung sampai sini. Artinya sisa tali dalam tromol minimal ada 3 gulungan. Nah, supaya talinya mungkin nggak lari gitu ya. Di batasnya kan di sini. Ya, itu biasanya sudah diatur oleh pabrik pembuatnya ya untuk jenis tromol penggulungnya. Untuk kapasitas tromol sendiri ya, kapasitas tromol ini ada rumusnya A plus B ya, ini dalam kurung A plus B, tutup kurung kali A kali C kali F. Di mana A ini batas maksimum tali di dalam tromol, B ini diameter tromol, C panjang tromol, F faktor perkalian kapasitas tromol. Jadi batas maksimum tali ditambah diameter tromol, lalu dikalikan batas maksimum tali dalam tromol kali panjang tromol, kali faktor perkalian kapasitas tromol. Nah, untuk F sendiri ini ada hitung-hitungannya. Jadi untuk tali yang 1/4 inci, maka faktor perkaliannya 4 kali 1/6. 3/8 inci, 1,86, setengah inci, 1,05. Ya, jadi kalau 1 inci, 0,262. Jadi yang terbesar ya tali yang 1/4 inci ya. 4 inci, dia kemudian turun kalau 3/8, setengahnya 1,05, lalu 3/4 inci turun lagi, 7/8 inci turun, dan yang paling kecil ya 0,262. Jadi semakin besar diameter tali, faktor perkalian makin kecil. Ya ini kapasitas tromol, tapi nggak usah terlalu bingung, biasanya sudah diatur juga di manual book ya dari pabrik pembuatnya. Untuk kerusakan tromol kita bisa lihat kalau ada makin bercak-bercak seperti ini ya. Itu sudah berarti ada gores-goresan, gorekan. Ini harus diwaspadai ya. Kemudian jenis menentukan jenis tali pada tromol. Ini bisa pakai hitungan untayan ke kanan ya. Kalau ini untayan ke kiri sebaliknya. Nah, di sini baru mulai dihitung ya jumlah gulungannya. Intinya tadi ada batas tertentu maksimal gulungan. Jadi nanti akan ada petunjuk mungkin di manual book-nya tali sling yang ideal untuk digunakan sehingga bisa mencapai batas gulungan yang ideal.
tidak melebihi batas gulungan yang bisa ditampung oleh tromol ini. Kemudian gabungan puli dan tromol. Ya, ini puli, ini tromolnya. Sudut flare yang ideal adalah 52 derajat sampai 60 derajat sesuai British dan American Standard. Ini dua-duanya sama standarnya. Sudut flare ini antara 52 sampai 60 ya. Tidak boleh lebih kecil dari 52, tidak boleh lebih besar dari 60. Ini sudutnya ya. Ya, ini memang sudah dirancang sendiri oleh pabrik pembuatnya. Tinggal memang mereka sudah mengikuti standar yang ada. Nah, nanti ini semakin ke sini kan sudutnya makin besar nih. Cuman memang sudah diperhitungkan ya, sehingga tidak melebihi, tidak kurang dari 52 dan tidak lebih dari 60. Kemudian pengetahuan alat bantu angkat atau lifting gear. ABA, alat bantu angkat adalah perlengkapan yang digunakan bersama dengan peralatan pengangkat yang meliputi ya, peralatan penggantung, kait, penyangga, bim, palet, dan kotak pengangkat. Nah, inilah ya alat bantu angkat nanti yang memang menjadi pekerjaan utama dari rigger ya. Dia akan menentukan jenis alat bantu angkat apa yang sesuai untuk beban yang akan diangkat oleh kren. Di sini ada sling tali kawat baja atau wire rope sling. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa sling tali kawat baja. Ini harus dilihat identitas sling. Jadi dari pabrik pembuatnya biasanya ada menuliskan atau ada tandanya ya, identitas sling. Kemudian ada tanda SWL-nya. Lalu kemudian lihat juga jumlah kaki sling, jenis mata sling, ya, dan cara pengikatannya. Kalau ini contoh single sling, berarti kaki slingnya 1. Kalau ini 2 kaki ya, 2 leg sling, ini 3, ini 4. Kemudian perhatikan juga kondisi tali kawat bajanya ya. Apakah ada kawat putus, ada kawatnya ada yang aus, ada yang memanjang, ada yang berkarat, atau ada yang terjadi perubahan bentuk. Lalu perhatikan kondisi perlengkapan penyambung yang ada pada setiap mata sling. Ya. Kemudian ini hooknya atau kaitnya. Apakah dalam kondisi baik dan layak pakai gitu ya. Lalu ada sling tali serat ya. Tadi kata tali kawat baja, sekarang tali serat. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa sling tali serat. Sama ya, identitasnya, pabriknya, ya, dibuat di mana, dan sebagainya, tahun berapa. Kemudian SWL-nya, ya, nanti tulis juga SWL-nya. Lalu jumlah kaki sling, jenis tali seratnya apa, dan cara pengikatannya bagaimana. Kemudian kondisi tali seratnya, ya, apakah ada serat putus, atau serat yang aus, ada yang memanjang, ada yang berjamur, ada yang terbakar, dan ada yang berubah bentuk. Lalu cek juga kondisi perlengkapan penyambung konektornya yang ada pada setiap mata slingnya. Sling tali serat. Kemudian ada lagi jenis sling rantai. Jadi ada tali kawat baja, ada serat, ada rantai. Kira-kira bentuk rantai seperti ini. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa sling rantai, sama identitasnya ya, pabrik pembuat apa, kapan dibuat, dan sebagainya. Lalu SWL-nya, self working load-nya, jumlah kaki sling, jenis tali serat dan cara pengikatan, ya. Jumlah kaki sling, jenis tali serat, ya, jenis ininya apakah dari serat atau apa dari kawat baja. Kemudian kondisi rantai, apakah ada
kondisi yang haus ya, berarti sudah hampir perubahan bentuk lah gitu ya, jadi kayak rusak gitu. Ada yang memanjang atau berkarat dan ada perubahan bentuk. Lalu kondisi perlengkapan ya, hook, master link-nya ya, ini hook, konektor, joining clutch, shortening clutch dan sebagainya. Jadi semua peralatan-peralatan penyambung ini perhatikan. Ini konektornya ya. Kemudian ada hook atau pancing. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa pancing pada sling dan blok. Ya sama ya, SWL-nya, pabrik pembuat, ukurannya atau dimensinya, dan bahannya dari apa. Lalu kondisinya dicek juga keausan, ya, apakah ada karat, ada keretakan, ada bukaan mulut, ya. Jadi memperhatikan slingnya, di mana dia ada bukaan mulutnya itu. Kemudian putaran bebas pada leher, ya, bila ada. Kemudian ada pengaman mulut dan perubahan bentuk. Jadi tadi ada pengaman juga biasanya di hook ya, atau dipancing. Ya, ini biasanya pengamannya ada di sini. Jadi cek ya, nanti hooknya ini apakah dia balance ya, kemudian senternya. Jadi kalau ini pas di pusatnya, ini sudah melenceng, berarti sudah berputar. Nah ini setengah off center, sorry. Ini 3/4. Nah kalau balance-nya pas di tengah-tengahnya sini. Jadi nanti waktu menghitung ya, posisi letak di hook-nya, inilah kira-kira balance condition-nya atau kondisi seimbang. Kalau ini sudah berputar 1/4, ini setengah, ini 3/4. Jadi untuk hook ini biasa dipakai untuk mengangkat pipa-pipa ya seperti ini. Nah nanti cara menghubungkannya seperti ini mungkin. Jadi jangan sampai salah pengikatannya. Kemudian harus cari juga pertengahannya supaya ini pipanya seimbang gitu ceritanya. Nah, di sini clutch-nya ya, pengamannya. Lalu ini mungkin 2 kaki sling tadi. Ya, dihubungkan di hook atau pancing. Ada lagi yang namanya shackles ya. Ini beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa shackles. Sama ya, SWL-nya, pabrik pembuat, ukuran atau dimensinya, dan bahannya. Lalu kondisinya ya, apakah ada keausan, ada perkaratan, ada keretakan, lalu bukaan busurnya, ya, dratnya diperhatikan, dan kelurusan pasak. Ini. Dia kalau sudah sering dibebani, mungkin kadang-kadang ada yang sedikit bengkok ya, itu harus perhatikan dengan teliti. Kalau udah bengkok ya berarti memang sudah ada keausan gitu. Lalu apakah ada perubahan bentuknya? Ya ini kira-kira penggunaan yang benar dari shackles ya. Ini salah. Jadi jangan terlalu sudutnya terlalu besar ya. Do not use screw pin shackles of the pin can roll. Oh, jadi bisa berputar ya. Underload and unscrew. Ini yang benar ya apabila pinnya itu tidak bergerak.
Kemudian menggunakan shackle in the eyeball, salah. Ini salah. Nggak bisa pakai pengain, harus pakai shackle. Kemudian kalau ini, shackle ini bisa slips ya, on the hook. The shutload will open up the shackle. Jadi bisa ini terbuka nanti, ya, screw. Kemudian ada yang lagi yang disebut eyeball atau baut mata. Bentuknya seperti ini ya. Sama yang harus perhatikan juga, lihat ya identitas SPL-nya ya, sebuah pinlotnya, pabrik pembuatnya, ukuran atau dimensinya, dan bahan pembuatnya. Lalu kondisinya, apakah ada kausan, ada perkaratan, keretakan ya, dratnya, perhatikan, dan kelurusan baut serta perubahan bentuk kalau ada. Nah, ini kalau pakai buat mata lebih bagus yang tegak lurus. Karena kalau bentuknya seperti ini bisa patah deh di sini di bautnya. Hati-hati dalam menggunakan eyebolt ini. Jadi harus mengerti benar dengan benar. Kalau bebannya mungkin nggak terlalu berat, ya masih bisa dipakai dalam bentuk sudut gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya pengencang atau turnbuckles. Untuk diperhatikan juga sama ya, perhatikan SWL-nya, pabrik pembuat, ukuran atau dimensinya, dan bahan pembuatnya. Lalu kondisinya ya, lihat apakah ada kausan, perkaratan, keretakan ya. Lalu perhatikan baut dan murnya, kelurusan baut dan badan serta perubahan bentuk kalau ada. Ya, ini berarti untuk pengencang turnbuckles bisa dikencangkan dari dua sisi ya. Dari sini dan dari sini. Jadi ini hook eye. Ini matanya, ini pancingnya. Kalau ini eye ya, dua-duanya mata. Ini hook dan hook ya. Dua ujungnya sama hook. Kalau ini jaw and eye. Ya, jadi satu menggunakan shackle, satu pakai eyeball. Ini jaw and jaw, shackle dan shackle. Kemudian spreader beam atau batang pengangkat. Sama ya, perhatikan juga SWL-nya, pabrik pembuat, ukuran atau dimensinya, dan bahan atau materialnya. Perhatikan kondisinya, kausannya, apakah ada kausan, ada perkaratan, atau ada keretakan. Apakah ada pengelasan juga gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan ada pengelasan atau ada mata yang menggantung. Perhatikan kelurusannya dan perhatikan apakah ada perubahan bentuk. Jadi ini yang disebut lifting beam. Ya, diangkat dari tengah sini, lalu beban menggantungnya di ujung ke ujung. Kemudian kalau diangkat dengan dua kaki, ya, ini namanya spreader beam. Ya, itulah jenis-jenis alat bantu angkat ya. Dan ini pekerja rigger kerjanya mengenai ini, mengenai semua alat bantu angkat atau lifting gear, dan harus benar-benar menguasainya ya, semua jenis-jenis rigging lifting gear-nya. Kemudian teknik pengikatan beban. Jadi contoh dari gambarnya kita bisa lihat ya. Di sini dua pancing atau dua hook, ya, sehingga vertical sling angle 90 derajat. Jadi masing-masing dua hook ini mengangkat di dua tempat, sehingga terjadi sudut dengan beban ya masing-masing 90 derajat. Maka beban beratnya terbagi rata ya. Kalau ini 2000 pound, maka sling yang satu ya, di hook yang satu ini 1000 pound, yang sebelah 1000 pound. Jadi terbagi rata. Tapi kalau dia membentuk sudut ya,
dengan satu pancing atau satu hook, maka bebannya sama 2000 pound, tapi ya beban yang ditanggung oleh masing-masing sling, di mana sling ini membentuk sudut 60 derajat terhadap beban ya. Ini beban di tali sling jadi lebih besar, 1155 pound ya. Tekanan atau stresnya. Kalau sudutnya lebih kecil terhadap beban, berarti sudut di hook-nya ini, di pancingnya ini lebih besar ya. Kalau sudutnya yang di sini lebih besar, dia tekanan per masing-masing selingnya makin besar. Dalam hal ini kita lihat ya, di sini 45, berarti sini 45. Berarti sini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Karena segitiga ini, tiga sudutnya harus membentuk total jumlah sudut 180. Jadi kalau sini 45, sini 45, ya 90. Berarti 180 kurang 90, berarti sini sudut siku-siku 90. Nah, kalau di sini sudutnya 90, maka tekanan yang diterima oleh masing-masing tali sling di sini jadi lebih besar, 1414 pound jadinya. Kita bandingkan di sini, ini hanya 1000 pound. Ini hanya 1155 pound ya, dengan sudut yang lebih kecil sini. Ini kalau 60, ini 60, berarti sini juga sudutnya 60. Sudut 60, masing-masing tali sling 1155 pound. Kecil. Ini makin besar ya, karena sudutnya sudah 90 di sini. Jadi 1414. Nah, kalau sudutnya lebih besar lagi, ini 30, 30 berarti sini 120 sudutnya. Ya. Sudut sudut di sini 120, maka beban yang diterima oleh masing-masing tali sling di sini sama dengan beban di sini. Ini 2000, 2000. Jadi makin berat ya. Jadi bandingkan dengan di sini yang diangkat tegak lurus begini, ini masing-masing hanya 1000. Di sini jadi 2000, 2000. Nah, jadi ini harus diperhatikan oleh para rigger, bahwa makin besar sudut yang dibentuk di sini, maka tekanan atau stres yang diterima oleh tali sling di sini makin besar. Kalau sudutnya sampai 120 derajat, jadi tekanan yang diterima sini sama dengan berat dari beban. Yang di sini 2 pound, 2000 pound, sini 2000 pound. Semakin kecil sudutnya, maka beban tali ini semakin kecil juga. Kalau ini kan sama aja sudutnya 0 ya. Sudut 0 berarti sama aja beban bagi 2. Jadi 1000, 1000. Terminologi, ya, definisi atau terminologi. Istilah breaking load atau breaking strength. Ini artinya beban atau kekuatan putus sebuah tali atau rantai secara maksimum ya, yang diukur dalam satuan ton atau kilo newton gaya. Jadi yang namanya breaking strength atau breaking load itu kekuatan tarik sehingga tali kawat baja atau rantai itu putus. Nah, sedangkan istilah safe working load atau SWL ya, adalah beban kerja aman, atau beban kerja aman adalah beban aman yang dapat ditanggung oleh sebuah tali atau rantai atau sling dan alat bantu angkat yang lain dalam kondisi normal. Jadi safe working load ini sudah menghitung ya beban maksimum dikurangi faktor safety. Jadi ini safe working load bukan beban maksimum, tapi beban maksimum yang sudah dikurangi faktor safety. Itulah jadinya SWL atau safe working load. Kemudian ada istilah rule of thumb. Ini adalah salah satu metode menghitung beban kerja aman secara sederhana atau empiris tanpa mengetahui breaking load. Ya, nggak tahu nih breaking load-nya berapa, cuman dikira-kira ya dari bebannya, ukurannya, bahannya apa, tingkat kepadatannya,
maka rigger bisa membuat rule of thumb. Oh, kira-kira beratnya segini. Ya, ini bisa digunakan oleh rigger, ya. Walaupun ini artinya hanya kira-kira. Lalu ada istilah safety factor atau SF, ya. Ini adalah faktor keamanan masing-masing bahan sesuai standar untuk menentukan SWL-nya yang dikaitkan dengan batasan breaking load. Jadi beda kalau ngangkat orang dengan ngangkat barang, safety faktornya tentu beda, ya. Jangan disamain orang sama barang. Jadi untuk sling ini ada jenis-jenis, ya. Ada synthetic web sling. Jadi dari bahan serat ini, bahan serat sintetik. Kemudian synthetic round sling, juga bahan serat yang bentuknya bulat. Ada chain sling, ya, rantai. Ada wire rope sling, ya, tali kawat baja. Nah, ini tali kawat baja ini sendiri terdiri atas inti, ini namanya inti atau core. Ya, di tengah-tengah dia. Lalu ada gulungan-gulungan, ya. Gulungan-gulungannya itu disebut wire rope. Atau ini strand-nya ini, ya, yang bergulung-gulung di gulungan ini juga. Kemudian inilah penggulungnya, melingkar-lingkar wire, ya, kawatnya. Jadi kawat digulung-gulung, jadilah satu strand. Ya, strand ini lalu membentuk satu tali kawat baja, di mana di tengah-tengahnya sini ada intinya. Kemudian ada lagi grade-nya, ya, tingkat kekuatannya. Ada yang namanya plow steel. Plow steel ini baja yang sangat keras, ya. Kemudian ada yang namanya IPS atau improved plow steel. Jadi baja keras yang sudah diimprove sehingga lebih keras mungkin. Ya. Mungkin dikasih apa? Dikasih bahan tambahan campuran. Biasanya karbon, ya. Kemudian ada lagi yang namanya extra improved plow steel. Sehingga ini mungkin lebih keras. Lalu untuk intinya atau core-nya, ini ada inti dari fiber, ya. Fiber itu sendiri ada yang dari serat manila, ada yang dari sisal, ada yang dari hennep. Kemudian kalau serat dari intinya dari baja, ini ada yang disebut IWRC dan SSC, ya, Steel Strand Core. Kemudian ada yang inti yang disebut armor atau kombinasi atau campuran. Ada inti fiber digabung dengan baja atau steel. Sedangkan kekuatan baja atau steel ini, ya, lebih kuat 7-10% dibandingkan dengan fiber. Jadi jauh lebih kuat baja. Lalu ini ada wire rope course, ya. Kita kembali dulu ke sini. Ini IWRC ini individual wire rope course. Wire rope course. Ini dia. Wire rope course, ya. Berarti kalau individual ya satu aja begini. Kalau independen, ya, independent wire rope core di sini, ini namanya IWRC. Ada yang namanya SSC atau Steel Strand Core. Ini bentuknya begini. Ini SSC. Nah, ini bentuk armor. Armor core, ya, inti bentuknya armor. Kemudian mengukur diameter wire rope, ya, ada dua cara. Ada yang dari ujung ke sini ke ujung sini, ada yang seperti ini. Tapi jelas kalau ngukur yang ini lebih panjang jadinya. Ini yang lebih pendek jadinya. Hingga ada yang ukurannya ini.
3/4 inci, lalu 13/16 inci, ya, dan seterusnya. Ini ukuran-ukuran daripada wire rope tebalannya atau diameternya, ya. Jadi diameter sini nih maksudnya. Kemudian jenis strand-nya, ya, gulungannya atau untaiannya. Ada yang namanya length-lay. Length-lay. Bukan lay untuk panggilan cowok Batak, ya. Ini bahasa Inggris. Ada yang namanya regular lay. Ada yang namanya multi-strand. Nah, kalau length lay ini berarti ya gulung-gulungnya kayak gini nih. Regular yang seperti ini. Kalau multi-strand ya ada yang ini dilapis lagi. Wah, jadi makin lapis berlapis. Belum lagi sini intinya nih. Sekarang kita lihat SWL, ya, Safe Working Load. Jadi SWL itu sebenarnya adalah breaking strength dibagi safety factor. Jadi kekuatan sampai ditarik sampai tali selingnya putus, ini namanya breaking strength. Dibagi safety factor. Kalau untuk sling, ya, sling itu perhitungannya kira-kira 8 kali diameter, ya, dari tali slingnya. Nah, itulah dapatnya kira-kira safety faktornya sama dengan 5. Nah, dari safety factor ini kita bisa lihat, ya, untuk mengangkat orang, untuk mengangkat barang beda. Kalau penggunaannya standing rope, ini safety faktornya 3 aja. Kalau running rope 3,5, kalau sling 5, kalau ngangkat orang personal rope safety factor 10. Jadi kalau ngangkat orang SWL-nya makin rendah, ya. Karena breaking strength-nya dibagi 10. Sehingga SWL-nya makin rendah. Jadi safety factor untuk ngangkat orang itu lebih tinggi gitu. Tali serat. Tali serat ya gulungannya ada juga sama, ada yang bentuk strand. Nah, cuman ada yang bentuk namanya yarn lay, ada filamen. Ya, ini filamennya, ya. Ini bagian-bagiannya namanya yarn lay. Ini strand-nya sama. Nah, jadi sedikit berbeda istilah-istilahnya dengan kawat baja. Untuk serat, bahan materialnya ada 4 strand dengan inti, ada 4 strand tanpa inti. Ada yang jenis natural fiber rope, ada yang synthetic fiber rope. Ya, serat buatan gitu, ya. Untuk rantai, ya ini kira-kira gambaran rantai, ya. Dia biasanya ada identification tag-nya juga sini. Ya, ini menjelaskan tanggal pembuatan, ya. Kemudian SWL-nya, maksimum load, dan sebagainya, seri nomor, dan seterusnya. Ini ada identification tag-nya di tiap rantai. Kemudian rantai juga perlu diperiksa, ya, keausannya, kemudian perubahan bentuk, ya, seperti ini kan, dia bengkok gitu. Berarti terjadi perubahan bentuk. Kemudian menggulung seperti ini, tidak lurus simetris lagi, ini juga perubahan bentuk. Ya. Atau dia ada terjadi keretakan seperti ini. Jadi bisa dicek secara visual, ya. Kemudian kita perhatikan bentuknya, apakah ada perkaratan, ya, ada chip atau satu potongan, ya, keretakan dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat nih dari diameternya, kalau diameternya 1/4 inci, maka toleransi maksimum keausan, ya. Jadi maksudnya bentuk yang sudah rusak
ini maksimal 0,233 inci atau kalau 1/4 inci kan ini sama dengan 0,250. Jadi 10% lah ya. 10% maksimal keausannya. Nggak boleh lebih. Ya, contoh di sini. Ini ada, dia sudah terjadi keausan di sini, maka di sini yang masih bagus gitu kan. Nah, toleransinya kira-kira 10%. Nah, ini mungkin masih masuk, masih bisa dipakai lah kira-kira rantainya. Tips memilih sling. Dalam menentukan efisiensi sebuah sling, harus dipertimbangkan dan diperhatikan beberapa hal berikut. Ya, mungkin bisa kita lihat cara pembuatan slingnya, lalu kita lihat jumlah kaki sling, berat beban yang ditanggung setiap kaki sling, serta kemampuan sling yang hilang akibat tekukan pada tepi barang. Ya, ini ya, terutama ini tadi yang kita sudah bahas, sudut ya, karena makin besar sudut, maka berat beban tanggung setiap kaki sling ini akan makin besar. Nanti bisa-bisa masing-masing kaki sling pada sudut 120 derajat tadi sama dengan berat beban itu. Berat bebannya 2 ton, yang masing-masing kaki sling menerima tekanan atau stres 2 ton, 2 ton. Gitu. Kalau sudutnya 0, tadi terbagi 2, 2 ton berarti sini masing-masing kaki sling 1 ton, 1 ton. Kemudian perubahan sudut kaki sling. Ya. Jadi yang aman sini sudutnya lebih kecil dari 60 derajat. Karena inilah tekanan yang diterima oleh masing-masing kaki sling ini rendah. Ya, jangan sampai melebihi 90 derajat. Ini tekanannya sudah sangat besar. Apalagi tadi sampai 120 derajat. Sehingga masing-masing kaki sling menerima beban seberat beban ini masing-masing. Nah, lebih bagus pakai lifting beam ya, sehingga bebannya merata di sini. Kalau ini beratnya 2 ton, di sini masing-masing tekanan 1 ton, 1 ton. Kemudian ini contoh melihat gambar salah satu bentuk benda yang diangkat ya. Ini yang benar. Jadi ini ada diikat di 4 sudut, masing-masing sudut. Ini salah. Kenapa? Karena ini akan mudah swing nanti dia ya. Ini begini, dia akan mudah swing. Kalau ini terbagi rata, dia kuat. Jadi ditahan di keempat sudut. Kemudian cara mengikat seperti ini juga salah. Karena ini akan mudah lepas ya. Nah, ini benar. Jadi dengan diikat dengan eye bolt di sini, ini eye bolt-nya menahan di sini, ya, sehingga terjadi gesekan yang kuat, maka dia tidak akan mudah bergerak. Kali ini juga salah, sudutnya terlalu besar, ini yang benar. Kemudian juga pengikatan dengan sling yang benar, ya. Jadi sini dikunci di sini. Atau seperti ini, ya, sama juga ngunci. Nah, ini benar-benar harus dikuasai oleh seorang rigger ya, sehingga bisa menggunakan sling dengan benar. Salah ngikat, ya beban akan bergerak ya saat diangkat dan kemudian bisa swing dan juga kemudian bisa jatuh, meluncur dan sebagainya. Ya, ini pakai beam seperti ini ya. Ini diikat 2 kali ya, lalu kemudian digantung di hook ya atau pancing. Kemudian alat bantu angkat selain sling, shackle ya. Pemasangan sling pada pancing ini salah. Ya bisa lah seperti ini ya. Lagian pancing seperti ini, jadi yang nahan di ujung ini, nggak kuat lah ujungnya. Jadi harus di tengah-tengah seperti ini.
Dan biasanya juga hook atau pancing ini ada latch-nya ya, atau pengaman. Nah, ini latch-nya. Untuk pengangkatan yang ini. Nah, ini salah ya. Saat ini diangkat, dia tekanannya ke sini. Kalau bentuknya seperti ini, dia akan meluncur keluar. Nah, ini yang tepat. Karena tekanannya adalah ke sini. Ya. Sehingga dia akan lebih masuk ke dalam. Gitu. Untuk shackle, jadi ya ini jelas salah. Harus pakai shackle, nggak bisa pakai hook ya, nggak bisa pakai pancing di sini. Ini harus pakai shackle. Kemudian juga salah ya. Ini kekuatannya dia berkurang slingnya ya. Dia harus seperti ini. Jadi dari mata boltnya dipakai hook atau pancing ataupun diikat seperti ini. Kalau ini tidak dibenarkan juga karena ini akan menggerakkan kunci di sini sehingga mungkin bisa bergerak dan shackle-nya bisa terlepas gitu. Kemudian memperkirakan berat beban ya. Beban bersih itu sama dengan berat kotor atau gross weight dikurangi pengurangan beban atau decrease weight. Nah, decrease weight ini, pengurangan beban ini berarti adalah berat hook block ya atau chain block atau yang sejenis, berat hoist rope dari ujung boom, berat extension boom, fly jib atau yang sejenis, dan berat alat bantu angkat pada beban. Nah, ini berat-berat yang akan menambah berat sehingga nanti namanya gross weight ya, berat kotor. Tapi kalau mau menghitung berat bersih berarti ininya dihilangkan. Decrease weight. Jadi maksudnya berat yang benar-benar dari beban gitu ya. Ya, contoh berat ini. Bebannya 20 ton. Ya, ini berat bersihnya memang beban bersih. Kalau kotor berarti nambah di sini ya. Nambah tali slingnya, ya main boom without fly jibnya. Nah, untuk contoh di gambar ini, beban bersih ya ini. Ya. Lalu nanti kalau beban kotor, ya ditambah semua ini ya, satu blok ini. Harus dihitung semuanya. Ini beban bersih ini. Kalau beban kotor ya semuanya ini, satu blok ini dihitung semua beratnya. Nah, ini main boom, ini boomnya, ini fly jibnya ya, penambahan boomnya. Jadi termasuk beratnya ini dihitung ya. Kalau mau menghitung berat kotor. Nah, ini jadi trigger juga harus bisa memperkirakan berat kotornya, berarti jangan melebihi tonase atau beban maksimal daripada kren ya. Kalau mau menghitung kekuatan sling ya, hitung berat bebannya aja. Tapi kalau menghitung keseluruhan sampai kepada kapasitas dari kren, ini semua berat beban kotornya harus dihitung. Jangan melebihi kapasitas daripada kren. Ya, faktor pengaruh atas beban ini kalau nggak memenuhi syarat keselamatan kerja, ya mungkin kan ada insiden gitu jadinya kan. Jadi semuanya harus dihitung. Kalau yang pakai letis ya dihitung nih, letisnya dilihat ya. Apakah ada keausan, keretakan ya,
kemudian perkaratan dan sebagainya harus dicek semuanya. Ya, ada perubahan konstruksi dan sebagainya ya. Nah, ini bagian dari pekerjaan rigger ya. Dan juga tentu kalau di sini sih sudah masuk kerjasama dengan operator keren. Lalu kalau pakai pulley block ya seperti ini. Jangan seperti ini, nggak seimbang nanti. Jadi harus dari ujung ke ujung. Supaya seimbang. Kemudian kalau pakai mobile crane, ya, ini untuk apa? Ya ini umpamanya, perhatikan dulu landasannya ya. Jangan sampai ini apa tanah lunak, lalu outriggernya langsung dipasang. Jadi kalau yang tanahnya lunak, pasang dulu penyangga ya, umpamanya dari papan atau kayu, sehingga itu lebar papan dan kayu ini akan membagi rata beban sehingga dia bisa menahan. Kalau langsung ini dia langsung jeblok, pas lagi ngangkat beban berat dia akan jeblok ke bawah dan bisa terbalik nanti mobile crane. Kalau mau pakai on tire ya operation untuk mobile crane, jadi sambil berjalan maksudnya harus memperhatikan juga dimensi ban sesuai spesifikasi pabrik, kondisi bannya harus baik, lalu tekanan angin ya pada ban itu sesuai petunjuk pabrik ya, lihat lagi nanti manual booknya. Kemudian kecepatan jalan ini maksimal 2,5 km per jam ya, harus pelan untuk menghindari swing. Kemudian minimum boom length ya, panjang boomnya itu ditentukan nanti pabriknya. Atau sorry, boomnya itu sependek mungkin. Ya, jangan pakai jeep atau perpanjangan boom dan sebagainya. Kecuali pabrik bisa menentukan, oke, bisa dia pakai jeep atau apa perpanjangan boom, tapi mungkin kapasitas SWL-nya sekian. Nanti tergantung petunjuk dari pabrik. Kemudian boom sejajar kren menghadap ke depan. Ya. Jadi boomnya harus sejajar ke depan menghadap ya, dalam posisi yang paling rendah. Ya. Ya ini jangan sampai outriggernya ya salah masang kalau mobile crane. Salah ini tanahnya nggak datar ya ini oke. Ini tanahnya nggak ada kemiringan nggak boleh. Ini yang datar oke. Ini tanahnya ada lekukan nggak oke. Ini yang oke pas. Kemudian ini beban dasarnya kurang kuat, ini harus dilapis lagi. Ini oke. Landasan yang tidak rata akan menyebabkan posisi mobile crane-nya miring, ya. Ada sudut, dan ini bisa membuat hilang keseimbangan, lalu mobile crane bisa terbalik, rubuh. Sehingga landasan yang tidak rata juga pada mobile crane itu akan mengurangi kapasitas, ya, kekuatannya. Ya, ini contohnya. Boom minimum, radius maksimum, ya. Boomnya minimum, radius jaraknya minimum. Ini apabila terjadi sudut 1 derajat, pengurangannya 10% kapasitas ya. Angkat bebannya 2 derajat 20%, 3 derajat 30%. Kalau boom minimum radius maksimum ya pengurangannya lebih besar lagi. 1 derajat ini 8%. Sorry, lebih kecil ya. Kalau boom minimum radius maksimum 2 derajat minus 15%, 3 derajat minus 20%. Kalau boom maksimum radius minimum ini yang 1 derajat lebih besar pengurangannya minus 30%, 2 derajat 41%, 3 derajat minus 50%. Jadi hati-hati ya untuk landasan yang tidak rata.
Dan landasan yang tidak level, tidak rata juga dapat menyebabkan radius memanjang, ya. Sehingga beban berayun ke depan dan akhirnya seperti ini ketarik ke depan. Bisa menyebabkan mobile crane berhenti mendadak, ya. Jadi hati-hati juga kalau terjadi swing, ya, dan cepat dan mendadak, karena akan tidak terkontrol dan bisa menyebabkan mungkin tali seling putus, ya, beban jatuh, atau mungkin menabrak sesuatu dan sebagainya. Nah, ini mungkin karena kecepatan angin. Jadi menurut Kemnaker kemarin, kita lihat Permen 8 2020, itu kecepatan angin yang diatur adalah tidak boleh melebihi 38 km per jam, ya. Jadi biasanya di operator crane itu ada perhitungan kecepatan angin. Jadi kalau rigger juga kalau ada alat perhitungan kecepatan angin ya bisa langsung kasih lihat bahwa oh, ini nggak layak nih operasi, anginnya terlalu kencang. Kenapa? Ini akan bisa menyebabkan swing, ya. Beban langsung tidak terkendali. Dan beban yang swing itu akan menambah berat beban, ya. Karena dia kan swing bergerak, ketariknya jadi lebih kuat, ya. Contoh angin 2 mil per hour atau 30 km per jam itu bebannya nambah jadi 1,125 pound per feet kubik, feet persegi, ya. Kalau 30 mil per hour malah jadi apa? 2,530 pound per feet persegi. Jadi lebih besar lagi. 30 mil per hour ini sudah 40 km per jam, ya. Tidak diperkenankan menurut regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian untuk mobile crane juga, ya, lifting kuadrannya ini ke samping itu kurang stabil. Yang stabil itu di apa? Di belakang, ya, di belakang. Jadi posisi pengangkatan dari over rear, over side, dan over front. Kurang stabil, front juga kurang stabil, ya. Yang stabilnya dari belakang. Hindari pengangkatan melalui front side, depan, ya. Angkat beban over rear to side. Jadi bisa swing ke samping kalau dari belakang. Ya, gini, ya. Ya, jadi hati-hati kalau mengangkat dari kuadran yang kurang stabil. Sama untuk roller crane. Pengoperasian aman dan pengendalian beban, petunjuk pengangkatan dan pengikatan barang. Tentukan dulu ukuran berat barang atau beban yang akan diangkat. Tentukan titik berat barang sesuaikan dengan bentuknya dan lindungi dari kerusakan akibat kesalahan memilih alat bantu angkat. Pilih alat bantu angkat disesuaikan dengan barang yang akan diangkat. Periksa dengan teliti semua peralatan rigging yang akan dipergunakan sebelum pengangkatan. Gunakan cara pengikatan yang benar pada barang yang akan diangkat. Peralatan rigging harus dilindungi dari sisi yang tajam atau tidak rata. Teliti sudut seling pada pengikatan dengan choker hitch dan pembagian beban yang tidak rata. Yakinkan bahwa peralatan angkat seperti kren atau sejenisnya tidak melebihi beban kerja aman atau SWL-nya. Gunakan aba-aba atau signal yang telah dimengerti oleh operator kren. Kemudian jauhkan semua personel dari daerah kerja kren dan barang atau beban tergantung. Jangan berdiri di atas beban yang diangkat.
pasang tagline atau tali tambera sebelum pengangkatan dan tanggung jawab tugas masing-masing antara rigger dan operator. Ya, ini sedikit diulang lagi. Ya. Ini tadi yang benar ya, sudut ke atas kalau membentuk sudut ya itu kurang dianjurkan. Kemudian untuk pakai shackle juga ya, ini yang benar. Jadi jangan pakai pancing atau hook. Kalau pakai hook berarti sudutnya tidak terlalu lancip ya. Kemudian untuk dua kaki sling ini jangan buat seperti ini. Ya, ini jelas salah. Ini ya pakai rantai di sini, pakai apa? Kalau ini ya tidak dianjurkan karena apa? Sudah sampai sudut ujung seperti ini. Lalu ini apa? Salah, sudutnya terlalu besar. Kemudian sini juga ya. Ini akan membuat haus nih daripada rantai. Jadi harus dipakai alat bantu seperti ini. Kemudian di sini kalau seperti ini kita lihat ya. Kalau sudutnya 0 derajat ini berarti kalau ada 2W ya 2W ke atas. Tapi ingat, kalau sudutnya diperbesar dia akan beban stresnya jadi lebih besar. Untuk yang panjang ya, ini choker hitch-nya bila beban tidak terlalu panjang. Kemudian double basket bila beban agak panjang. Ini 2 kali gini. Kemudian gunakan lifting beam ya, bila beban memang terlalu panjang. Jadi pakai lifting beam kalau memang terlalu panjang. Nah, ini semakin tinggi sudut ya semakin besar ya. Kalau sudutnya sudah 180 derajat tidak terbatas loh. Sekali. Untuk pemakaian tetap dianggap 2 kaki sling ya, walaupun ini ada 4. Hindari sudut yang lebih besar ya. Ini pakai spreader beam. Kemudian ini mudah lepas. Jadi dianjurkan pakai rantai yang pendek. Ini benar, ya salah, sudutnya besar. Ya, untuk hand signal kita ada yang beberapa standar ya. Ada yang ANSI atau American National Standard Institute. Ada yang BSS, British Standard and Specification. Ada API, American Petroleum Institute. Ada JIS, Japanese Industrial Standard. Kalau ANSI, ya ini banyak juga dipakai ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip aja.
Ini hoist diangkat, ya. Hoist diturunkan, ya. Ini jari telunjuknya diputar-putar gitu. Kemudian ini signal untuk menggunakan main hoist saja. Kalau ini menggunakan auxiliary hoist atau hoist tambahan. Kemudian boom dinaikkan, raise boom. Ini boom diturunkan. Lalu ini tanda untuk bergerak perlahan, move slowly. Lalu ini boom dinaikkan dan beban diturunkan. Ya, raise the boom and lower the load. Kemudian ini boom diturunkan dan beban dinaikkan. Jadi pakai 4 jari gitu ya. Ya, untuk British Standard and Specification hampir sama aja sih sebenarnya. Tapi mungkin di Indonesia agak jarang dipakai nih. Kemudian kalau pakai fluid ya, pakai suara, ini bisa juga untuk traversing out of cabin motion. Ini 4 kali fluid pendek. Kemudian hoistnya bergerak, right motion. Ini 1 panjang 2 pendek. Tit 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 tit. Nah, kira-kira gitu. Kemudian ini bergerak ke kiri ya, left motion. Tit 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 tit. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini pokoknya pakai fluid lah ya. Jadi ada tanda-tandanya, dan antara rigger dan juga operator keren harus ngerti standarnya ini. Kemudian untuk tower crane ya, hampir mirip-mirip aja, sama ya. Ini untuk swing, stop, emergency stop ya, 2 tangan dikibas-kibaskan. Kemudian untuk berhenti total ya, tangan pegang gini, taruh di dada. Jadi maksudnya semuanya non-aktif, dock everything. Ya, yang lain juga hampir sama aja. Pedestal sama aja sih sebenarnya dengan tadi yang ANSI. Oke, besok kita lihat mungkin sedikit videonya untuk ini supaya lebih jelas. Kemudian pemeriksaan dan peralatan rigging. Jadi kita bisa periksa secara visual juga kalau ini ya udah rusak berarti ya, tali kawat bajannya. Perubahan diameter ya. Tadi kita sudah bahas toleransinya juga berapa. Untuk contohnya untuk tali 0 sampai 3/4 inci toleransinya 3/64 inci. Atau hampir lebih kurang 10% lah untuk kerusakannya. Ya, ini kan sudah sedikit rusak, tapi masih bisa ditoleransi istilahnya. Kemudian terjadi penggelembungan, ya. Ini perkaratan, perubahan bentuk, ya, mengking-king ya, seperti ini, jadi keriting. Kemudian membentuk sarang burung, bird cage. Lalu protrusion ya, jadi udah rusak ini. Lalu ini high stranding, keluar daripada jalinannya ya. Nah, seperti ini. Kalau serat ini seratnya terputus dan tergencet ya, bentuknya seperti ini. Kalau seratnya diameter mengecil, terkikis dan terbakar, ya. Kemudian strandnya longgar dan terurai, lalu strandnya menonjol ya, seperti ini.
Untuk fiber rope, ya ini kita lihat jenis gambaran kerusakannya yang sudah terurai seperti ini. Untuk rantai, ya, ada pembengkokan, kemudian bentuknya sudah tertwisted, ya, tidak rata gitu. Rata. Untuk perawatannya, perhatikan identitas dan sertifikat ya dari alat bantu angkatnya. Lumasi secara berkala dan gunakan sesuai anjuran. Ya. Jadi harus dirawat dan ini adalah tugas dari rigger. Untuk penyimpanan, ya, gulung pada reel, hindari hujan dan panas matahari, hindari bahan kimia. Untuk menggulung, jangan membuat angka 8, ya, gulung pada reel sesuai prosedur. Ya, prosedur dari manual pabrik pembuatnya tentunya. Untuk mengurai, ya, lakukan pada landasan yang kering dan bersih. Jangan ditarik atau diseret. Untuk penanganan gangguan pada peralatan rigging, ya. Untuk penggunaan bantalan. Ya, ini tadi sudah kita bahas juga cara pengikatannya. Ini prevent sling from slipping. Jadi ada taruh tambahan sini supaya dia nggak slip, ya, berputar. Lalu kalau di sudut seperti ini ada kasih tambahan sedikit, ya. Lalu never use a hook which does not have a safety latch. Jadi hook yang nggak punya pengaman atau safety latch-nya jangan dipakai. Ini safety latch-nya. Kalau ini oke. Ini enggak. Kemudian never bend sling. Jadi jangan sampai di bend untuk yang bentuk kotak ini. Jadi taruh sedikit kayu di sini ya, supaya slingnya ini tidak dapat tekanan dari bagian yang tajam, gitu istilahnya. Penyebab kecelakaan ya, sebab kecelakaan pekerjaan rigging, beban jatuh dan terlepas dari pancing atau pengikatan. Atau rigger tidak pengalaman, ya, atau teledor, dan kegagalan peralatan rigging itu sendiri karena mungkin nggak dirawat. Juga perkakas atau peralatan bantu jatuh dari ketinggian. Lalu kurangnya perawatan dan kekeliruan dalam penggunaan. Atau saling bertabrakan dan kurangnya komunikasi atau miskomunikasi. Ya. Baik itu dengan pengawas, dengan operator kren, ya. Kerugian finansial, nilai barang yang rusak dapat meliputi puluhan juta rupiah. Nilai peralatan angkat yang memiliki kerusakan serius dapat lebih mahal dari barang yang diangkat. Juga nilai gedung, peralatan lain, dan barang yang terkena dampak kecelakaan dapat lebih besar pula. Nilai atau citra pelaksana pekerjaan akan rusak, dan bahkan tidak dipergunakan lagi di kemudian hari. Nilai waktu yang hilang karena tertundanya pekerjaan, ya, dan jiwa manusia yang tidak ternilai dalam kecelakaan fatal. Jadi ini kan ya benar-benar dihindari kecelakaan dengan cara benar-benar memiliki kompetensi merawat alat bantu angkat, ya, komunikasi yang baik, ya, melakukan perhitungan berat beban yang baik, titik keseimbangan bebannya, lalu pengikatan yang benar dan sebagainya, sehingga akan mencegah ya terjadi kerugian finansial, kerugian nyawa manusia, dan hilangnya waktu kerja. Menghindari bahaya kecelakaan, ya, mengetahui berat barang yang akan diangkat. Ya. Kalau tidak ada petunjuk yang pasti, ya gunakan rule of thumb tadi. Menentukan perlengkapan rigging yang akan dipergunakan, menentukan peralatan angkat yang akan dipergunakan, menentukan center of gravity atau titik berat pada barang, menentukan letak dan jenis pengikatan barang yang akan diangkat,
dan memperkirakan faktor yang akan mempengaruhi pekerjaan. Ya, hindari human error ya. Jadi selalu konsentrasi dalam bekerja, serius dalam bekerja, fokus ya, komunikasi yang baik, itu akan mengurangi dampak human error. Nih, mobile crane terbalik. Jadi selalu memeriksa peralatan rigging ya, latihan-latihan, kemudian selalu menggunakan pengangkatan yang aman. Ini dua crane ya, saling kerjasama. Oke, untuk tugas dan latihan hari kedua ini, jelas nanti saya share juga ya ininya. Materinya, jelaskan jenis-jenis alat bantu angkat dan fungsinya, jelaskan cara menentukan titik keseimbangan beban, jelaskan minimal 3 jenis hand signal, apa itu SWL, ya, mengapa SWL sling sama dengan 5, apa itu load chart, apa fungsi dan kegunaan load chart. Ya, ini tugas dan latihan untuk hari kedua. Oke, materi hari kedua ini sudah selesai. Saya akan stop untuk rekamannya.